Pu. Aku memanggilnya dengan nada yang lembut di telinganya. Tetapi dia tidak menjawab. Mungkin dia sangat lelah hingga belum bisa bangun saat ini yang padahal, waktu sudah menunjukkan pagi hari. Aku saja sudah beraktivitas dari subuh tadi sedangkan dia masih saja terlelap. Apa mungkin dari kemarin Cinta dan Wawan bergantian menungguku tersada? Kalau itu benar maka, kasihan sekali dia. Ucapku dalam hati sambil mengelus kepalanya. Kalau begitu, lebih baik aku mencari makanan terlebih dahulu sebelum dia bangun nantinya. Hitung-hitung mengisi tenaga. Mau kemana? Ucap Cinta memegang tanganku ketika aku ingin beranjak dari ranjang. Kamu sudah bangun? Sudah dari tadi. Oh iya, sejak kapan Bu? Tanyaku penasaran. Sejak kamu bisik-bisik membangunkanku hihi. Ujarnya sambil tertawa kecil. Dia mengerjaiku lagi, tapi melihat wajahnya yang menggemaskan membuatku tidak bisa marah kepadanya. Yang ada aku sangat candu melihat kelakuan serta senyumannya itu. Kamu itu, iseng banget. Aku mengunyel-unyel rambutnya. Ih, jangan diacak-acak. Ujarnya keberatan ketika rambutnya ku acak-acak. Hehe maaf, lagian kamu iseng banget. Jadinya sedikit gemas. Kamu mau kemana Bu? Aku ingin mencari makanan untukmu Bu. Jawabku sambil beranjak untuk pergi. Kamu mandi dulu. Aku sudah membawakan baju untukmu. Baju? Sejak kapan kamu mempersiapkannya dan sejak kapan kamu tahu ukuran badanku? Mudah saja. Udah sana kamu mandi dulu. Gantian. Nanti kita mencari makan bareng. Aku mengangguk lantas mencari salinan baju yang diucapkannya tadi. Setelah dapat, aku pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian serta membasuh wajahku. Saat ini, aku tidak bisa mandi sepenuhnya karena masih ada perban yang melingkar di tubuhku. Sekitar 10 menit dan selesai mengganti baju. Aku lantas kembali ke tempat Cinta berada. Kulihat dia sedang bersiap untuk bergantian ke kamar mandi setelahku. Kok cepat? Kan aku belum lepas perban Bu. Dia mengangguk dan segera pergi kamar mandi. Aku melihatnya tidak membawa baju salin yang berarti. Cinta mungkin akan keramas saja dan langsung make up tipis. Sekitar 20 menit lamanya, akhirnya dia keluar dari kamar mandi dengan balutan handuk yang sudah melingkar di kepalanya. Benar dugaanku. Dia hanya keramas dan membasuh wajahnya saja. Kamu juga tidak mandi kan Bu? Iya, kan dak lengkap juga peralatannya. Aku mengangguk. Cinta duduk di sampingku dan melepaskan handuknya sambil menyisir serta merapikan rambutnya yang padahal, aku melihat rambutnya itu hanya kusut sedikit saja. Aku bantu boleh? Memangnya kamu mau menyisir? Kenapa nggak mau? Aku lantas meminta sisirnya dan mulai merapikan rambutnya. Rambut yang Download panjangnya aplikasi sebangun GoPay. dan Beli pulsa memiliki model 15.000 bagian atas pertama pendek kali, dibandingkan dapat harga bawahnya. termurah cuma Terlihat di 9.900. bawah rambutnya bervolume tipis, hitam brown. Indah sekali jika memandangnya. Kenapa? Kok senyum-senyum begitu? Ucapku kala melihatnya senyum-senyum sendiri sambil make up. Iya apa sih? Jangan ganggu aku make up. Nanti kegores. Ucapnya dengan wajah yang memerah. Aku nggak ganggu kamu Bu. Aku kan nanya. Ya udah jangan banyak nanya. Dia ini kenapa jadi sensitif seperti itu ya? Wajahnya memerah itu sedang kesal atau bagaimana? Andai aku paham arti-arti semacam itu, pasti akan sangat berguna sekali untuk memahami Cinta. Bu, rambutmu memang halus dan segampang ini untuk diluruskan ya? Aku mulai bertanya lagi karena dia sudah selesai make up. Kenapa memangnya? Rambutku kelihatan jelek ya? Aku harusnya bawa catok. Tapi karena buru-buru jadi lupa. Raut wajahnya tiba-tiba terlihat kecut mengemaskan karena bibirnya dimonyongkan. Bukan begitu. Maksudku, rambutmu indah. Mudah diatur tanpa harus memakai alat. Senang sekali bisa menyentuhnya. Ujarku sambil mengelus rambutnya yang wangi dan halus. Ih, udah ah. Kamu mah. Dia tiba-tiba berdiri dengan wajah yang kembali memerah. Kenapa lagi? Apa salahku kali ini? Cinta pun mengajakku untuk segera check out dari rumah sakit. Dia bilang, anggap saja kita sudah bermalam selama 3 hari. Tak apa, Cinta akan membayarnya. Aku bingung, kenapa Cinta sampai mengeluarkan banyak uang untukku. Kita ke parkiran langsung Bu. Setelah check out, aku mengikuti Cinta ke arah parkiran mobilnya berada.
Aku tidak tahu dia sudah izin atau belum berada di Subang ini, bahkan sampai dia mengajakku untuk ke tempat wisata terlebih dahulu sebelum pulang. Biar nanti saja dalam mobil kutanyakan padanya. Kita ke teater aja yang lumayan dekat, Bu. Loh, kamu emang bawa baju renang? Emang teater cuma pemandian air panas? Kan enggak, Bu. Iya juga sih. Tapi yang pernah ku baca di Google Theater itu hanya pemandian air panas saja. Aku belum pernah ke sana juga sih, Jetty. Mungkin saja info yang ku baca hanya sedikit dan tidak sesuai dengan kenyataan. Terus kita kemana, Bu? Sekarang cari mall aja dulu. Aku mau beli baju sekalian ganti. Emangnya baju yang kamu pakai kenapa? Ini kan baju kemarin, Bu. Belum ganti juga. Emang kamu mau aku dilihatin orang-orang karena pakai baju yang kemarin? Ujarnya dengan wajah yang masam. Cinta ini aneh. Jika orang lain melihatnya juga tidak akan mempertanyakan itu. Yang ada, mereka akan memuji kecantikannya sekarang. Yang membuatku heran adalah, dia hanya makeup seperti itu tetapi terlihat sangat cantik. Secara natural, cinta memang anggun walaupun sifatnya kadang kekanak-kanakan. Jetty, apa yang harus ditakutkan olehnya soal penampilan? Memangnya, orang akan bilang apa kalau kamu pakai baju kemarin? Tanyaku menggodanya. Ya, aku takut bikin kamu malu, Bu. DGH. Jantungku berdegup. Yang benar saja. Ada juga aku yang membuatnya malu. Makiku dalam hati. Kamu itu cantik dengan pakaian apapun, Bu. Jangan pernah berpikir seperti itu lagi ya. Ujarku sambil mengelus kepalanya. Dia mengangguk tersenyum ketika aku memegang kepalanya. Dia benar-benar seperti anak kecil yang sedang dimanja sekarang ini. Menggemaskan. Tak lama, kami mampir ke sebuah mall karena cinta memaksa ingin tetap berganti pakaian terlebih dahulu. Aku hanya bisa pasrah saja ketika dia tetap meminta menepi. Apalah daya seorang sopir menolak permintaan dari nyonyanya. Padahal sedari tadi aku sudah menahannya untuk tidak mampir. Ini bagaimana? Itu bagus. Kamu terlihat cantik, Bu. Kalau ini. Bagus banget. Yang ini. Ya ampun, itu sepertinya lucu banget. Ih, kamu itu bantu pilih dong. Jangan cuma bilang bagus-bagus aja. Ungkapnya dengan kesal. Apanya yang membantu? Dia sedari tadi memilih bajuku bilang bagus salah. Cantik salah. Serba salah sekali aku dibuat olehnya. Harus seperti apa lagi aku menilai penampilannya? Ini gimana? Jawab yang betul. Enggak. Itu terlalu terbuka. Yang lain saja. Ujarku karena dia meminta aku menilai baju yang terbuka sekali. Kenapa memangnya? Ya, itu terlalu terbuka. Nanti banyak yang melihat kamu. Ucapku malu-malu sambil menoleh ke arah lain agar dia tidak melihatku. Cinta hanya tersenyum dan kemudian menghampiriku yang tengah salah tingkah. Dengan cepat, dia menggenggam tanganku. Kalau begitu, kamu saja yang memilihkan baju untukku. Cepat. Ya ampun, selama 1 jam lamanya dia memilih, ternyata tidak ada yang Jetty. Dan sekarang dia malah membebankannya kepadaku. Mana aku tahu selera bajunya seperti apa. Tuhan, kapankah hal seperti ini berakhir? Kami lantas berputar-putar melihat baju apa yang cocok dengan cinta. Karena berulang kali juga dia menolak dipilihkan baju. Karena menurutku sudah terlalu lama kami berada di dalam mall ini. Aku pun memilihkan gaun atau dress yang terlihat feminim berwarna gradien motif bunga klasik berlengan pendek. Kurasa dia akan sangat elegan dan tidak akan menghilangkan keanggunan dari pemakainya. Simpel, tapi looknya sangat bagus. Kalau ini bagaimana? Aku langsung menempelkan kepada tubuhnya. Aku suka. Ini baju nuansa Korea, Bu. Aku nggak nyangka kamu mengerti tentang fashion. Yes. Aku bersorak dalam hati karena dia setuju untuk membeli dan memakainya. Sebetulnya kamu memang cocok memakai baju apapun, Bu. Ya sudah, kamu cepat salin, habis itu kita cari makan dulu. Tunggu dulu, Bu. Kamu sekarang ikut aku. Apalagi ini ya Tuhan. Kapan hal seperti membuang waktu ini cepat berakhir? Tetapi karena tidak ada pilihan, aku pun mengikutinya dari belakang dan menuju ke sebuah tempat di mana terdapat jas dan blazer pria berada. Kamu pakai ini ya? Ucapnya memilihkan jas blazer pria berwarna abu-abu. Karena aku ingin cepat keluar dari hal seperti ini, aku lantas menerimanya saja. Dan dengan segera mengantarkan cinta ke fitting room.
Sebelum ke sana, dia juga mencari terlebih dahulu keperluan pakaian lainnya. 30 menit berselang, kami sudah menyelesaikan semuanya. Termasuk makan. Sekarang kami sudah menuju kembali ke mobil. Dalam perjalanan, orang-orang melihat kami tanpa henti seolah kagum. Tetapi berbeda denganku, sangat risih ketika melihat mereka seperti itu. Mereka itu sebetulnya iri, Bu. Biarkan saja mereka seperti itu. Kenapa orang-orang bisa iri, Bu? Aneh sekali. Karena ini, ucapnya sambil menunjukkan tangan kami yang saling menggenggam. Genggaman tangan? Maksudnya bagaimana, Bu? Is, kamu itu. Artinya jika wanita melihatnya, akan iri denganku. Sedangkan kalau lelaki akan iri denganmu. Intinya begitu. Kamu mengartikan seperti itu saja harus bertanya si Bu. Ia menjawabnya sambil mendengus tetapi aku masih tidak paham. Bukankah mereka kesini dengan pasangannya masing-masing? Kenapa harus iri kepada orang lain? Apalagi melihat cinta yang tampil sangat menawan sekarang ini. Aku saja sampai deg-degan mengandeng tangannya. Kita ke Flora Wisata Castil, Bu. Oke, Bu. Di sana terdapat apa saja memangnya? Tanyaku sambil menjalankan mobil sesuai dengan maps. Taman bunga. Di sana banyak sekali bunga yang indah. Ucapnya riang. Ternyata cinta menyukai bunga. Akhirnya aku tahu sesuatu hal yang disukai olehnya. Bu, boleh aku bertanya? Ucapku meminta izin. Silakan saja. Kenapa harus meminta izin? Papamu tahu kamu di sini? Tahu. Mamahmu? Tahu. Jawabannya singkat sekali. Aku jadi takut untuk bertanya lagi. Sepertinya dia tidak suka ditanya seperti itu. Syukurlah kalau mereka tahu kamu di sini. Begitu doang, hihihi. Iya, hehe. Tenang aja. Mereka sudah tahu kok aku berada di sini. Yang tidak mereka tahu, putrinya itu semalam tidur sambil dipeluk satu ranjang dan sekarang diculik ke tempat wisata. Ucapnya sambil memejamkan matanya. JLK. Cinta selain cantik, tetapi dia pintar sekali memanfaatkan situasi. Pasti dia akan memakai alasan itu agar aku menuruti semua perintahnya sekarang ini. Kamu mau aku bilangin papa soal ini? JLK. Tuh kan bener. Dia memang sedikit licik. Dia pasti akan menggunakan ini untuk memenuhi segala yang dimau sekarang. Nah, kalau nggak mau, kamu jangan bertanya lagi dan fokus saja mengemudi. Aku mau pinjam ini. Pungkasnya sambil mengambil HP KU. Aku pasrah saja apa yang akan dia lakukan daripada dia mengadu kepada papanya. Bisa-bisa aku dijadikan buron karena sudah berani macam-macam kepada anaknya. Lebih buruknya lagi, aku akan dipenjara. CKRKK. Dia beberapa kali memotretku. Entah apa yang akan dilakukannya dengan fotoku itu. Aku tidak bisa berbuat banyak sebab tidak ingin membuat masalah dengannya. Tak beberapa lama, kami akhirnya sampai di tujuan. Ternyata lokasinya tepat berada di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Jeti. Mungkin saja pemandangan teh dan pegunungan akan mendominasi. Oke, di sini ada menu tarik uang. Teman-teman kalian bisa melakukan penarikan ke akun Dana seperti yang Mimin bilang di awal. Mereka melihatnya kadang ada Dana, sambil OVO, melirik BCA, sini. BRI, BNI. Sebenarnya ada aku 5 penasaran dan ingin bertanya di sini kepada untuk Cinta. minimal Tapi penarikan karena aku adalah takut, ya Jeti 50.000 tidak berani rupiah untuk ya bertanya. teman-teman. Oke. Di dalam, aku dibuat takjub dengan banyaknya gedung berbentuk kastil-kastil kerajaan dengan banyaknya warna-warni. Di tengah terdapat air mancur yang cantik dan beragam bunga warna-warni. Aku merasa seperti sedang berada di negeri dongeng saja. Jangan dilepuhkan, benar. Dia memang sedikit licik. Dia pasti akan menggunakan ini untuk memenuhi segala yang dimau sekarang. Nah, kalau nggak mau, kamu jangan bertanya lagi dan fokus saja mengemudi. Aku mau pinjam ini. Pungkasnya sambil mengambil HP KU. Aku pasrah saja apa yang akan dia lakukan daripada dia mengadu kepada papanya lebih saya dahulu. sakit kanker dan Kupikir ini membutuhkan akan banyak berakhir. uang. Apakah Anda Ternyata membawa tidak. KTP? Bahwa, Cinta emangnya sekarang kenapa? meminta foto di Coba ada tempat-tempat notifikasi. khusus. Tentu Wow, saja saya aku punya harus 50 mengikutinya. juta. Saya Sekarang ingin memiliki ini sepeda aku motor seperti baru sedang untuk melakukan membantu pengawalan seorang meningkatkan kualitas ratu. hidup saya. Kita Apakah Anda kesana membawa dulu, Bu. KTP? Tentu saja, Ucapnya emangnya sambil kenapa? bermanja kepada Coba ada notifikasi. Memangnya Wow, kita mau saya kemana punya lagi? limit 30 juta. Aku siap Apa kok. ini? Easycare, Ujarku aplikasi agar pinjaman membuatnya online dengan senang. bunga yang rendah, Kita prosesnya ke cepat dan jembatan juga antar kastil dulu ya, Bu. Abis itu kita foto-foto lagi. Abis kita makan. Baru abis itu kita pulang. Ayo, Bu. Cepat.
Ujarnya dengan sangat antusias dan mengajakku berlari kecil. Dia energik dan positif sekali auranya. Aku gemas sekali ingin menangkapnya sambil menggendongnya. Dia bahkan tidak menghiraukan orang di sekitar yang terus saja menatap kami dengan iri. Selama 2 jam penuh kami berkeliling dan ditutup dengan makan di sebuah restoran. Sekarang tiba waktunya kami untuk kembali ke Jakarta. Sesuai keinginannya aku hanya menurutinya saja. Sangat disayangkan di tempat ini tidak ada lagi wisata lainnya dan hanya hamparan bunga. Ayo kita pulang, Bu. Ucapnya ketika sudah memasuki mobil. Aku mengangguk dan menginjak gas untuk kembali ke Jakarta. Hari yang menyenangkan, mengembirakan dan tentunya akan selalu kuingat sampai kapanpun. Jujur saja, aku tidak pernah merasakan apa yang disebut liburan. Ini pertama kalinya aku pergi liburan dan ditemani wanita secantik dan sepositif cinta. Memuah. Tiba-tiba dia mencium pipiku. JLK. Aku menoleh dengan bingung dan perasaan campur aduk. Terima kasih, Bu, untuk hari ini. Aku berharap liburan selanjutnya akan lebih menyenangkan daripada ini. Ucapnya dengan riang sehabis mencium pipiku. Bersambung. Aziz mamingan dulu ya. Sebelum ke peristiwa selanjutnya tentang Pak Jono yang akan diumpas sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah membaca. Ruangan rahasia. Kamu di mana?